Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di luar ada tarang asoro makan bakwan. Ibu yang di luar. Bilang Pak Camat membeli tomat dibeli kota Bali. Salam pertama kurang semangat, salam kedua rancak diulang kembali. Itu masuk. Masuk ada kedua. Kakanyangan parit tagang matukan dua. Nang kasero duduk menjuh ada Pak Iya. Awak mulai sekali, ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbiyallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama kali marilah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok boleh bakandak padi pacah bala dalam perahu, kok boleh bakandak hati kandak Allah Ta'ala tak nambalaku. Tak pada ya. Dapat. Semua sesuatu itu akan dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi, kita adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Dan satu saat dan pasti awak akan kembali kepada Allah. Le percaya kita sadar tu. Kalau nak percaya caliaklah nan sudah. Itu realita nan lah nampak di awak. Itu adalah ahsanu amalah, pelajaran yang berharga bagi awak. Anan kawak persiapan kalau lah pulang wak ke kampung pindah dari Parak Karaka, yaitu Desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan alias Kampung Pintu Kubur. Lah pindah ke situ tu apa? Lah. Ndak Parak Karaka kampung masuk kalau lah pindah situ lah. Tampek nan paling galok segalok-galoknya. Tampek lampu yang ndak batuan. Tampek kipas angin ndak base. Ado caciong, ado lapiton. Belah pucuk lapiton sedonya do dalam itu. Dan segala amanah Allah yang Allah diagiahkan ke awak nan masih tasisto hidup, awak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Artinya dojo titipan Tuhan ke awak le dapat. Ya. Dan selawat beserta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati ibu-ibu apa yang di luar, si pangkah yang duduk di sudut, yang menyenda di tepi. Sadallahnya yang ada di siko, mudah-mudahan dapat rahmat dan pembelajaran berharga Allah bilang nanti. Jadi kajian awak kini sambil santai saja Pak, sambil motota saja. Kok kalau diskusi boleh ya? Sampai pagi dilayani kalau ada cerita-cerita orang. Sambil makan goreng. Ibu bapak-bapak rahimakumullah. Kajian awak kini pembelajaran yang berharga bagi cucu anak Adam umat Nabi Muhammad, menyesal sebelum direnggut tali nafas kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'damulaikum, karena dalam surat As-Sajdah ayat 12 awak caliak dalam Al-Qur'an, penyesalan mati alias meninggal itu, meninggal alias mati itu artinya berpisah jasad juruh. Kalau bertanya orang tentang mati, tu mati tu Ustaz. Mati itu tak tentu kami dah. Nan mati itu berpisah jasad dan ruh. Lah dicabuinya, ibaratnya burung Allah dicabui isi dalam di Tuhan.
Ndak bisa ngari lai kabel-kabel lah dibacui di Tuhan sadonyo. Tali angok lah bacui. Lah, jadi kalau bertanya orang kepada kita, dikatakan mati, berpisah jasad juruh. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Itu tidak bisa diganggu gugat tu doh, keputusan Allah Subhanahu wa taala tu. Semacamnya, lai kai mu kebal dak talok dibasi, tak talok catuk ada ba. Nang junjunyo mati. Rajo mati. Mintuo mati, binantu mati, sado mati, nantuo mati, nanggero mati, bawik lunggam mati, gigi tangga. Sadonya mati. Tak ada nih. Anta ada yang pakai anta kalau ada yang pakai ube anti mati. Ambo beli ube di kampung Cina tu Pak Ustaz. Ambo supaya dia mati-mati, ambo beli ube anti mati. Hebat itu mah. Jadi mati dua orang tak? Iya. Matinya waktu dua. Ya matinya ada dua. Jadi awak sampai ke jiwa seketik-ketik loh. Anan dirasukan oleh anak cucu Adam atau umat Nabi Muhammad yang diterangkan dalam surah As-Sajdah ayat 2 balik, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mumkinun. Kata orang nan mati. Walau taro artinya jikalau kamu mencaliak kau melihat bahasa izil mujrimuna, hamba-hamba yang berdosa, nanaki suruh usihim, mereka tertunduk taku menggigih, maka tikoi nyawa ka dicabut dek Tuhan, mengeretek ruh ko sambil bakato, Rabbana ya Tuhan kami, sami'na kami alam mendengar, kami alam melihat, sami'na wa sami'na parji'na na'mal solihan inna mungkinun. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absorna, kami alam mencali alam mendengar, farji'na na'mal solihan inna mungkinun. Ya Allah, balikan kami udui, balik kembalikan kami akan beramal dengan yakin. Kalau lah mati ko sakalinya kecek malaikat, ndak ada kalau balik kecuali di balian babangki yaumul ba'syid namanya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Dalam surat Al-Mulk ayat 2 yang juga dikatakan oleh Allah, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya yang menciptakan mati, kemudian Allah ciptakan hidup mauta. Liyabluwakum, untuk gunanya mati jadi kau diciptakan di Tuhan. Liyabluwakum ayyukum, untuk menguji hambaku, untuk alai ahsanu amala, supaya dapat pelajaran, bertambah persiapannya, bertambah banyak kebaikannya, denganlah banyak orang meninggal, ada persiapannya. Mati hidup tanpa persiapan, maka mati tanpa penghormatan. Ya Rabbah, hidup awak tak ada persiapan, mati awak tak ada tanpa penghormatan di Tuhan oleh Allah. Oleh karena itu, di mana tak penghormatan tu awak lamanya penyesalan tu tak diterima di Tuhan. Kalau lah taliangok, kalau melayang ledo lapinis yang hidup di dunia ko pak bu tak pernah mengenal rasa puas. Batu lah dapat uang berlipat, ingin mobil mengkilat, dapat mobil mengkilat, ingin rumah bertingkat, ingin istri seketat 4x4. Dayong lah orang itu. Lah, manusia kau tak pernah mengenal rasa puas. Sampai kapan manusia itu merasa puas menghalalkan secara bermacam cara, sampai hatta zurtumul maqabir. Itu dalam surat Takatsur. Sehingga dihantarkan ke liang kubur. Kalau saufa ta'lamun, jangan mudah itu, kata Tuhan, kelak kamu akan mengetahui. Summa la tarawunnaha ainal yakin, kamu akan melihat dengan mata yang yakin. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anil naim, kamu akan ditanya tentang nikmat Tuhan
ujung rambut, ujung kaki, ujung kepala awak lah berjanji. Sebelumnya di alam rahim sebenarnya sebelum dibentuk roh ya jasad tu apa Allah berjanji Pak. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Berjanji roh ko. Bala syahidna ya aku engkau Tuhanku. Ya engkau Tuhanku, mengeretek roh ko sebelum dibentuk jasad dan roh setetes segumpal darah. Ketika lahir di dunia, mengelepak-ngelepak kaki gua manta-anta awak sangkit ketek dulu ada yo. Tangan ko limo, nawak pagam, ketika ganggam tu kan limo tu. Tak kok ada nanam tu ada di labian itu anu tu. Pek bonus. Jari ya limo ya. Kan ada 6 kali. Ya, kada jari 6 tu berarti dapat bonus itu anu. Lah, jadi yang 6 ku artinya kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kepemimpinan kamu akan dipertanggungjawabkan. Pemimpinan awak tanggungjawabkan yang sampai hatta tumur tadi, janji awak nak mengeretik di dalam ruh tadi asalun untuk jasad. Kalau ambo bantu jasad jo ruh engkau, ambo ciptakan jasad yang samparono, ada mata dua, ada lubang hidung ke bawah, kan ada lubang hidung kata. Ada talingo, sebaik-baik manusia ambo ciptakan. Alaik siap engkau maingi ambo ke Tuhan. Itu bala syahidna tu dalam surat Al-A'raf tu. Lah janji lah tiba lai ke dunia awak mai pangkat kaki. Kaluai mata malulung saja dijadinya. Nanti lulungan awak itu kira-kira yaitu yo barek memegang nadimu. Kau limo katu sehari semalamnya. Itu Islam Isa subuh lohor asar maghrib. Supaya jangan lupa janji tadi Pak dingean hayya ala sampai kalau laki-laki diazankan ya intinya hayya ala solat, mari solat, jangan lupa solat. Alam bagi janji engkau tu mata, rambut, talingo, kaki tinggal sujud selain dah ingat Tuhan tu untuk diriku. Ista'azana rabbukum la in syakartum wa la in kafartum inna azabila syadid. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata, siapa yang bersyukur aku tambah nikmatnya, siapa yang kufur azabku yang maha pedih. Itu nanangin awak tu. Makanya dia azankan supaya jangan lupa janji awak tadi. Kok orang tua yang bertanggung jawab. Kok upiak rambah lapaku, nak tarang jalan kapara. Upiak elok lalaku, nak sayang orang kawak. Kapai marantau, jago lidah, jago hati. Mangkana yu'minu billah fal yakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhir, maka berkatakanlah ucapan yang baik atau lebih baik diam. Jadi kalau anak awak apa merantau di mapun langit dijunjung, di mapun bumi dipijak, jago lidana itu bana pasanan supaya badan jantannya ayo dirantau orang. Jago solat nak, jago ibadah, Allah akan menjaga. Hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebaik-baik penjaga adalah Allah dan sebaik-baik pemberi nikmat adalah Allah. Sebaik-baik penolong adalah Allah. Jadi kalau ada permasalahan dalam keluarga, permasalahan dalam ekonomi, kadukan kepada Sang Pemberi Cipta. La tataharraku syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Taliango aku Tuhan yang mengambilnya, Tuhan yang menggerakkan. Dipenjat remote merah tu, tak gagang-gagang lidah tak julang, ciri tak kakang mata tak belalang. Kalau tiba kematian yang merenggut, kalau tiba ujian dari Tuhan, awak nak tentu dah bau tatan. Lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalaulah datang malaikat maut, kamalah badan dilarikan. Awak datang tu mati, nak ada dasar. Antah kabido mati ko. Nang tua nang muda, naknya pilih dah. Oh, ambo masih muda lah. Ustaz Nita masih muda, lempek satu ada jatah di 20 tahun. Ada tahu. Antahlah keluar sikong layang tali nak tentu dah. Kini awak yang menyelenggarakan kapan orang besok tentu lain tawak nan dikapani orang. Jadikan kapan itu adalah hikmahnya bagi awak. Kini ambo mengkapani orang, besok giliran engkau, persiapan engkau, balui lambo dengan tali yang limo solat itu Ketika awak itu lahir ke dunia awak epakan tali yang limo. Ketika meninggal awak dikapanan dengan tali yang limo. Kita menyolatkan solat jenazah. Jangan lihatlah songon kepala tu ya na limo jua nang bisa awak bawa di
liang lahat desa percacingan tadi. Selain itu ndak dodo. 3 yang setia mengiringi sampai ke kubur awak, yaitu harta, uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat. Sambudo mengiringi. Kemudian apalagi yang mengiringi kita? Keluarga yang tercinta. Tetapi yang ketiga amsal amal saleh. Yang 3 yang mengiringi cie yang tinggal yang menolong awak sampai ke akar-akarnya, yaitu amal saleh. Anak istri wak yole sayang dia wak. Ada duit abang disayang, gak ada duit abang ditendang. Kapan perlu tangkai sapu malayang, kuali kanca tabang. Mudah-mudahan ada nama itu di siko. Ada nama itu siko. Ada biti apa? Ada biti apa? Tabang-tabang langkah-langkah tangkai sayu. Kalau ada nama itu jangan sampai begitu. Cinta saya duit sama mati lah pak. Layan dia Pak Ustaz. Hendak pembunuhnya layang dia. Iya malu-malu kucing nih ini mah. Kalau ada cinta tuh kau dapet sampai kati, makanya cinta tuh dipupuk iman. Supaya terpelihara jangan sampai muda itu. Ayo sholat awak. Yang biasa nak sholat, ikut sebagai yang buat toko agama biasa lah sholat. Lah, di muka tu sehari semalam. Kalau lu tahu awak lay, ndak baado. Baraja awak tahu bara tahunya saja. Asal jangan tempe sana tahu awak. Ayo ibu bapak, itu harapan awak. Jadi penyesalan nama dia, penyesalan pertama ketika mati itu ayo payah mencari kematian menyasu ambo. Matinya seseorang sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau buruk perilaku wak mati wak dicari oleh Tuhan. Kalau biasa wak mencari didawa mencari lo menghadap kematian. Itu realita, itu tidak bisa ditawar-tawar tuh. Kemudian kalau mati itu separah-parahnya, bak kambing dikuba hidup, bau di eloson sang, bak itu satinya mati. Parahi. Bak kambing dikuba hidup, bau di eloson sang. Kambing kau dikubah, itu dah jangan tahunya. Dah dikubah di dia atau lalau kelenjek cemotonya. Ditarik dalam keadaan sengsang. Tablalang cek motor. Ciri tak kakang lidah tak julang. Mode itu sakitnya mati, Pak. Itu kata orang tarikat loh. Ya. Kalau orang tarikat kan lah tahunya jalan ke mati. Iya. Aku ketigari sebelum tu lah teraso garak tu dia. Itu. Jadi ibu bapak-bapak penyesalan ke mati itu pertama adalah wak calik orang mati. Tu guna wak sama kenaco man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya niscaya akan mengenal Tuhannya. Wan cari diri awak, ya cari diri orang ke mati tu. Kalau semakin aco awak mencari malah petaliango orang mah, itu nilai plusnya dia awak akan sadar dia. Wali ampusikum apala tubsirun. Dan dengan dirimu kenapa kamu tidak sadar? Awak cari orang tu ba amai longo. Tu awak muda itu lah besok. Kalau orang kau melongo payah awak buat muda besok melongo. Anta sasa ango, anta muda. Dan itu pasti awak hadapi. Tidak mungkin tidak dah. Barabanai bara pasti awak hadapi. Ibu-ibu, bapak-bapak. Kemudian penyesalan yang kedua, ketika kita di alam barzah. Ketika salun diri yang tua, ada penyesalan nak cucu Adam. Mana anak ambo yang memandian ambo mengkapan ambo ba di orang lain jo. Hangi mengeretek roh ko. Ayah ko bu pak, kalau ditimpahkan ke badannya, berasa ayah menggalagak-galagak di masak di kompor di api kompor. Itu kira. Jadi itu nan ditimpahkan kainyo. Rasa sakitnya tu dan ketika ditimpakan itu makanya ketika awak memandian jenazah untuk awak ketahui tolong tampung aja tu elok ketika pembelajaran awak ndak langsung ke diri si jasad tu doh awak yo ndak mandang do bu pak tetapi sesungguhnya malaikat Allah binatang yang diizinkan oleh Allah mandanga. Tapi kalau manusia mendengar kau nyepa gunjang lo. Nyupaya mati mah. Lama maki-maki apa? Kalau binatang apa yang kami nyabuin kurang. Tu kan hebat Allah. Kemudian ketika ditimpakan mengeletong-geletong kesakitan. Tetapi ada umpamanya anak udah Amanda yang memandian awak ketika meninggal tiba saatnya besok. Ruh awak tu sanang. Dele tipu anak awak na memandian.
nyo baca bismillah, sajuk hatiku rasanya, senyum dirinya, berseri-seri bak cando bulan jo matahari, diiringi di anak jo doa, nyo baca ayat bahagia hatinya, sampai di liang kubur di desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, pintu kubur tadi diiringkan dimasuk awak disorongkan di dalam tu, tambah lo penyesalan bagi awak. Ondeku tampe ambo biasanya ambo takut lewat kuburan surang, kini ambo puluhan yang disorongkan ke dalam iku katiko disalimu di orang jok tanah diinjak-injak ngama injak tu orang lain dah bapak keluarga awak tanah injak lagak sensitif diriku lah diinjak-injak tanah tu mamaki wa saja di. Oi jangan diinjaknya lah dulu ambo disayang-sayang, kini ambo dipijak didate. Tolong jangan diinjak, jangan dikuburan ambo capek, ambo nak takut, ambo takut. Kalau awak tak punya iman, yo ilmu. Dan ketika di dalam itu, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu ambo padusi, pak-pak ambo laki-laki. Lah ketika ditimbun, tiba penyesalan saja dijadihnya. Lah, ketika awak kata surat saja dayat dubale tadi nak membalik ke dunia. Itu kadang-kadang kalau orang memakai nan buruk-buruk, nan ada tatanam di dalam badannya, kadang-kadang orang hitam coklat tu ya Pak. Tu nak telur dan nak diterima di tanah. Kata tanah, kabalaka ya ahlu dunia, celakalah engkau wahai ahlu dunia. Baikkan engkau keluar, ambo nak menerima engkau. Makanya ada sebagian orang yang berimu buruk nan tak batuan dan sirik. Kunu kirodatan khasiin, jadilah mereka macam-macam kira, kadang dalam keadaannya ada jadi bentuk monyet, ada jadi iku. Itu adalah hukuman Allah. Oleh karena itu jangan main-main dengan Allah. Kalau ada masalah cukup Allahu Samad. Allah tampik bergantung sekalian yang gaib, awak nak nampak Tuhannya dan kamu nolong awak. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi penyesalan itu tiba di dalam kubur. Jadi penyesalan itu pertama ketika awak menghadapi kematian. Kedua ketika awak diusung ke liang kubur. Ketiga ketika di dalam kubur dia tampek nang kalam tu baru awak sadar jo diri awak sudah mati. Yo ndak ada gunanya uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat tu. Ada tetapi bisa dimanfaatkan di jalan Allah. Awak bantu saudara-saudara awak membutuhkan. Inyo doan barakallahu fik, jazakallahu khairan. Murah rezeki kondaknya yang pihak. Mudah-mudahan murah rezeki Allah menolong ambo. Kemudian awak impakkan di jalan Allah di masjid dan musola. Intan surullah yansurkum wasabbit aqdamakum. Jikalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Datang puluh sekalian elok kawak. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Ketika ditampek nang kalam itu, onde 7 hari 7 lo azab Pak Luk. Iya, betul. Beda-beda variasi azab itu. Ayo, Ma. Azab yang pertama para lu dewa, yaitu harun jiddan, panih sapanih-panihnya dalam kubur kuah. Awak biasa dikipi angin sakit anda koma amboy anak ama duen kipi angin yo ases onde rasa kalau di situasi itu nak ado lah. Angin sange anginnya, bayangkan dia angin kau rasakan cuh badan rasanya. Bayangkan panasnya, korek api itu awak salian di sikua tabaka tangan awak tapaki ada sakit lebih panih daripada itu. Dan itu baru azab pertama. Sehari di pintu kubur rasa bertahun-tahun, rasa sarati abad. Apa ya nak kira? Malam minta siang, pagi minta patah. Ande bilo pagi lagi, bilo siang lagi. Mau itu kamar itu ya. Kira hari kedua dia itu dingin sadingin-dinginnya. Biasanya dia lagi salimik tabah, dia anak cucu ketika sakit, dia anak tersayang. Kini nya ndak ada yang ngilimuin lain. Limit tabah kan kapan kawan awaknya caciang. Ulah kapasan macam-macam, ulah cacing macam-macam nang tiba. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak lapar selapar-laparnya. Itu bagi orang yang tak puasa tu. Orang puasa balik sanduk tapi cendok kan nasi sebrio, abi nasi. Makan mie. Yang mana itu tu di dalam kubur akan merasakan lapar yang sangat kerongkong kau rasa pecah, jantung kau rasa hancur. Nak tahan le mau makik sajam saya memaki habis betul ko. Aku dari malam sampai pagi azab dalam hitungan hari itu bermacam-macam hari macam azab ya. Itu lapar selapar-laparnya. Kemudian yang kampe datang sekalian
kerusuhan, kesedihan. Rusuh awak takkan sanak keluarga. Biasa kawan awak nanti boh mengawan pon salak banyak berduri, anjing berkais di tepi goa. Kawan galak banyak dicari, kawan nangis jarang bersua, ya nak? Kawan galak ya orang carinya. Ketika awak sakit, ketika awak meninggal, ketika awak nak ada piti, cari kawan udah ada son. Itulah nasana kawan. Kalau ketika awak banyak piti menjabat, oh, tidak sana nampak wali kota tu. Lah turun jabatan anak karajo lah. Alhamdulillah kawan ko. Apalagi awak tak ada piti nampak camih kamu minjam je. Itu hidup di dunia ko. Jadi ketika itu rusuh karusuhnya. Datang orang narancak kawak. Siapa kau? Man anta? Siapa engkau? Aku adalah amalanmu. Itu amalan awak, harta awak berikan, anak doa anak saleh. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Dibaca ni anak awak. Iko wesel dari anak engkau yang membacakan ayat diniatkan untuk engkau. Onde rasul demokrasi antung le ado anak awak. Tapi kalau anak yang calih orang tuanya meninggal, jangan apa nyulai, jangan mendakeknya bala empek lak 5 lak 6. Kecik malaikat nan datang. Iku kiriman dari anak engkau yang calih, calih. Bala empek lak 5 lak 6 dilapuk-lapuk berasa iku, berasa kepala, berasa tulah. Bapi-api yang kajang, berasa kan sentrum. Lah. Itu. Jadi kalau datang yang baik itu adalah dari amal awak. In asantum la ampusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, Allah berikan kebaikan. Kalau kamu berbuat buruk, Allah calian lo keburukan. Di situ letakkan awak rasuan bisa. Kalau kini ya santai lah. Kalau kini ish masyita fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu kata Nabi. Tetapi ingat kamu akan mati. Kini ya dah doang larang. Ini ndak solat buatlah, pas nak masih tak perbuat sekendak hatimu. Dah ingat Tuhan, biarlah ambo bian se. Tetapi kalau mati bisa ambo tuntut nan janji alastu birabbikum tadi je. Tu ah. Kemudian yang kelima datang sekalian binatang berbisa. Awak cerita. Bahkan sudah walai. Alun lah dari. Datang sekalian binatang berbisa. Kapasan, ular sana berbisa datang. Datang masuk bentuk buruk. Berbentuk busuk, berbau nanah. Itu ada ular pucuk, ular piton. Mengarik-ngarik di sekuat. Awak ketakutan. Man anta, siapa engkau? Ana amaluka, aku adalah amalmu. Semasa di dunia, caliklah catatan amal engkau. Tidak ada, cik Allah jodoh. Nam buruk-buruk senyo. Kini ambo datang ke engkau. Engkau lah nak merang kambo. Ya dah ada cerita dah. Datang nam buruk tu. Kini engkau adalah milik engkau. Nyepalu awak masuk sekalian kapasan je ular tadi dalam ruh tu. Awak memakit-makit. Biasa nampak ular pak kapasan tu kuncun ikut aja lah. Kini nyawana datang. Itu adalah azab yang kita perbuat. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam. Azab yang terakhir yaitu datang bermacam pertanyaan malaikat mungkar nangkir yang tidak kita bisa jawab. Lah nang kanam tua bakal tuti pertanyaan malaikat. Cie naknya jawab. Cie cambuk api sembara tiba bis ya. Ni cambuk kepala badan awak tua. Memakit-makit awak saya jadi lah taluk. Bayangkan suara malaikat di dalam kubur tua. Apa tuih? Karyanya Tuhan tak kaji wak lebih dahsyat daripada itu. Marabbuka, siapa Tuhan ikau? Mana biuka? Kali kini yo kancang tapi ya. Allah Tuhan wak cewa yo itu kan. Tapi kalau di situ yang menjawabkan yang nan suci gua. Ana Rabbi Allah, Tuhanku ada Allah. Aina Ka'batullah, di mana aina kiblatuka, mana kiblatmu? Ka'batullah kecek gua. Kalau les semayang menjawab gua kan yang gua. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya dalam surat Yasin tu, hari itu Allah kunci sekalian mulut mereka, yang bicara tangan, yang jadi saksi kaki mereka bicara. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kamu kerjakan. Mengeceknya sadue. Oh, ambo mencilok buah jamburang. Ambo mencilok terompa orang, ambo mencilok itu. Inyo mengecek surang tanpa
Lidah kau tak kunciuk. Kalau jauh kaki mah Ustaz. Kaki yang ngecek. Ke bubun. Sampai ke bubun. Ngecek mah. Ngecek sedih. Itulah ayat Tuhan tu yang tersurat dan tersirat. Itu ayat Tuhan ko nan di dalam tulang ko. Ba maksud ayat yang tersirat. Ayat ko kan tanda-tanda ko. Kulit ko hamparan kay betullah tulangku. Kawe tulangku tiang kay betullah urekku kawe kay betullah. Diriku tagok bak ka betullah. Naiko ko sebenarnya ayat-ayat Allah. Kalau indak pandai menjago inyo akan mengecek, inyo akan menyumpah. Atas tuka la'anatuka ibadakallah, terkutuk wahai engkau hamba Allah. Cie aye wak minum ko kalau dak baca bismillah mengutuk aje ko kayat ko ka jaringan al-Qaidah ko la'anatuka ibadakallah, terkutuk engkau nyumpah wak te sabanta makan wak minum. Itulah tak surah Ibrahim tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi syadid. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmatnya. Kalau kamu kufur ingkar kepada Allah, azab Allah maha pedih. Mulai dari ayah, mulai dari anak awak makan tu menyumpahnya. Jadi ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi artinya adalah jadikan penyesalan anak Adam umat Nabi Muhammad itu mulai dari kematian sebelum diusung ke liang kubur, mulai dari kematian sampai diusung ke liang kubur sampai ke desa percacingan tadi, jadikan pembelajaran ahsanu amalah, pelajaran berharga bagi awak untuk man arrofa nafsahu faqad arrofa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya niscaya akan mengenal Tuhannya. Supaya nyawa selamat, ndak menyasar besok. La tuhammilu awqatikum, jangan sia-siakan waktu itu. Al-waktu kasayf fa illam taqtahu fa innahu taqtahu. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau awak lalai pedang itu akan memotong leher awak. Kemudian perlu diketahui oleh kita pesan Allah dalam surat At-Taubah ayat 2728. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, jangan kamu sia-siakan amanah Allah. Jangan kamu sia-siakan amanah yang diberikan kepadamu. Wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Padahal kamu mengetahuinya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah anakmu, hartamu, anak-anak hartamu fitnah, bisa menjadi fitnah. Ajrun azim, bisa pula menjadi pahala dia wak. Jadi anak harta bisa menjadi aset dia wak, bisa pula menjadi neraka dia wak. Tergantung kama kawat pagunuan. Jadi untuk hal itu tanim khomsan qabla khomsin. Pagunuan 5 sebelum datang yang 5. Hayataka qabla mautik, yang pertama hidup sebelum mati pagunuan. Yang kedua wasihataka qabla sakmik, pagunuan sehat sebelum sakit. Yang ketiga wasababaka qabla haramik, pergunakan muda sebelum tua. Yang keempat waparaka qabla suklik, pergunakan lapang sebelum sempit. Yang kelima wawinaka qabla fakri, pergunakan kaya sebelum miskin. Jadi itu saja kajian Bo. Jadi kalau ada nan salah dalam penyampaian buku, unzur mangkola wala tanzur ila wajah. Lihatlah ucapannya, jangan lihat perkataannya. Jadi ambo menyampaikan iko karena Pak lo iko karena sentuhan hati ambo, karena ambo lah menganggap disiko keluarga ambo. Jadi kalau ada nan salah rasanya ambo mohon dimaafkan. Untuk mengingat awak itu wujud rasa sayang ambo sebagai tokoh agama disiko. Mengingat supaya awak kau dapat nasado masuk surga disiko. Batamu awak di surga disiko. Bapa yang panji, bapa yang Muhammad disiko. Basobok di umat Nabi Muhammad, basabok je keluarga awak tu. Untuk itu pesan yang terakhir, solatlah awak sebelum disolatkan. Lipatlah tangan sebelum dilipatkan. Usung kening awak ke kiblat sebelum diusung orang lain. Kemudian solatlah awak di belakang imam sebelum diopor di depan imam. Kalau lah diopor di depan imam tu lah disolat jenazahkan awak. Jangan sia-siakan waktu itu. Mohon maaf. Lady maafkan salam boy ibu yang di luar. Apa-apa Bo? Lai kalau lai alif jonun tando rapa, hazab jo sukun tando mati. Ridho jo maaf amo pinta, mudah-mudahan bisa diresapi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.